Oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ausani habibi Rasulillah faqala li ya Abu Hurairah shalli ma'al jamaah walau kunta jalisan fa innallaha yu'tika bi kulli salatin thawaba 25 fi ghairil jamaah." Ini Abu Hurairah, sahabat Nabi yang masuk Islam 3 tahun sebelum kewafatan Nabi. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar, diganti sama Nabi. Sebelumnya Abdus Syams. Abdus Syams masuk Islam kan artinya hambanya matahari itu, Abdus Syams. Diganti Badil Abdurrahman. Karena beliau sayang sama kucing jadinya Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Ausani, ya, telah berwasiat kepadaku habibi, kekasihku Rasulullah. Ya, Rasulullah memberikan wasiat kepada Sayyidina Abu Hurairah. Apa yang diwasiatkan? Di sini dikatakan ya Abu Hurairah. Kata Nabi ngomong sama Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, shalli ma'al jamaah walau kunta jalisan." Ya, salatlah engkau berjamaah walaupun dalam keadaan duduk. Misalnya sholat jamaah kita nggak mampu berdiri, dalam keadaan duduk, nggak apa-apa duduk. Fadilahnya kata Nabi, fa innallaha yu'tika bi kulli salatin thawaba 25 fi ghairil jamaah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan setiap orang yang sholat jamaah pahala 25 sholat tapi nggak berjamaah. 1 kali sholat jamaah sebanding dengan 25 kali sholat. Ya, makanya kita dalam sehari 5 waktu, ya, paling minim tuh 1 waktu lah, 1 waktu sholat kita khususin untuk berjamaah. Itu jangan sampai kita nggak berjamaah sama sekali seharian. Ya, ciri orang munafik berat buat ngelaksanain sholat jamaah. Sebenarnya simpel, kita pengen ngebedain orang mukmin beneran sama mukmin yang munafik gampang. Berat kalau orang munafik sholat jamaah berat, nggak bakal bisa. Dan itu banyak itu hadis-hadis, ya, tentang begitu dahsyatnya sholat jamaah itu. Bahkan dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, sholat subuh berjamaah dia nih, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada di dalam tanggungannya Allah. Andai kata dia wafat, ditanggung sama Allah. Andai kata dia nyari rezeki, ditanggung sama Allah. Fahuwa fi dhimmatillah. Ya. Makanya orang-orang sahabat-sahabat kita dulu perang, ya, sholat subuh jamaah. Sampai dikatakan orang kafir kalau tahu perang sama para sahabat ini mereka sholat asar dulu, sholat asar berjamaah, nggak mau nyerang. Orang kafir nggak mau deh. Kenapa? Udah pasti kalah kita. Saking dahsyat itu sholat asar berjamaah. Orang kafir, ya, orang muslim pengen perang nih. Sebelum perang sholat asar dia berjamaah, mustahil kalah. Orang kafir aja tuh ngakuin itu. Luar biasa. Begitu juga sholat isya. Kalau tadi sholat subuh berjamaah, dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandai kata dia mati, matinya ditanggung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nyari rezeki ditanggung, semuanya ditanggung. Pokoknya dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbagai macam kondisi, ditanggung sama Allah. Begitu juga sama sholat isya. Dia berjamaah ditanggung sama Allah. Keamanannya, rezekinya, ya, dilindungi sama Allah Ta'ala. Bahkan dulu ada cerita Imam Ahmad bin Hanbal apa Imam Abu Hanifah, ini antara dua ini anak lupa nih. Pokoknya antara dua ini, Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad bin Hanbal. Itu beliau sholat isya berjamaah. Zaman dulu itu kan nggak ada jam, ya kan? Zaman dulu nggak ada jam, lampu aja nggak ada, boro-boro lampu, listrik aja nggak ada. Zaman dulu nih, zaman dulu. Lalu sholat isya berjamaah nih,
Selesai sholat isya, biasa tuh beliau baca ayat-ayat Quran ya, biasa tuh sampai beliau tidur. Begitu tidur, bangun gara-gara dicatek kalajengking. Kebangun, dari situ beliau sadar, oh berarti udah masuk waktu subuh. Kenapa? Karena dalam hadis Rasul SAW bersabda, barang siapa yang sholat isya, maka dia dalam tanggungannya Allah sampai waktu subuh. Begitu bangun, dicatek kala jengking, sadar langsung, wah berarti udah ada subuh nih. Zaman dulu nggak ada ibaratnya jam, listrik itu nggak ada, penanda. Ala kulli hal. Ya, jadi dilindungi sama Allah Ta'ala tuh dalam setiap aspek kehidupan ya. Bagaimanapun, apapun hajat-hajat kita, perbuatan kita ditanggung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya itu tadi yang Anda bilang ya, kita nggak bisa 5 waktu, paling minim ya, 1 waktu lah. Kalau nggak subuh ya zuhur, nggak zuhur asar maghrib, nggak maghrib isya. Pokoknya sehari jangan sampai kita ngelewati itu nggak jamaah sama sekali gitu. Supaya menepis lah sifat munafik, karena sifat orang munafik ini benar-benar sama sekali berat, dia pengennya sendiri aja sholatnya, berat orang munafik. Ini munafik versi Quran, bukan munafik versi kita ya. Kalau munafik versi kita kan ditawarin nggak mau tapi mau gitu. Iya kan, munafik versi kita, munafik versi Quran ya, paham? Nah, kalau munafik versi Quran oh dahsyat. Fi darkil asfal minan nar. Ya, dikeraknya neraka. Nauzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jamaah tafdulu salatal fadh bisab'in wa 20 darajah." Salat jamaah menandingi, mengungguli ya, lebih afdol, lebih unggul, lebih utama daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Yang kemarin Anda pernah bahas tuh ceritanya, dalam mimpi itu ada orang kedatangan tamu ya kan, sampai semua masjid udah pada sholat jamaah, dia cari-cari nggak ada masjid. Wah ini udah sholat sendiri aja dah. Keinget nih hadis nih 27 derajat. Yang tadi di hadis di atas 25 derajat, 25 pahala, berarti sholatnya itu gua 25 kali dah, gua tambal pakai sholat sunnah dah. Dia mimpi itu naik kuda, kudanya udah kenceng banget kudanya, pengen ngejar kuda yang ada di depan, padahal kuda yang ada di depan jalannya biasa aja, kagak kejar-kejar. Ada orang ngomong, itu sama umpamanya ente mau sholat ditambal 25 kek 100 rakaat kek, tetap aja nggak bakal bisa menandingi orang yang sholat jamaah yang biasa-biasa aja, nggak bakal bisa menandingi. Makanya dikatakan orang sholat jamaah sholatnya udah pasti diterima tuh, sholat jamaah. Kalau nggak dipandang di imam, mandang di makmum sama Allah Ta'ala. Makmumnya nggak beres, imamnya nggak beres, mandang dari jamaahnya gitu. Ya minimal satu waktu kita sholat jamaah. Ya, sholat jamaah mengungguli atau lebih utama daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Dalam hadis lain juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adrakal jamaah arba'ina yauman kataballahu lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq." Ini waktu itu yang pernah Anda bahas nih. Barang siapa yang sholat berjamaah 40 hari, 40 hari dia sholat jamaah tuh ya, nggak putus-putus, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia sholat jamaah 40 hari, 40 hari aja. Apa yang Allah bilang, Rasul bilang dalam hadisnya, Allah akan catat ya untuk dirinya surat kebebasan dari api neraka dan surat kebebasan dari sifat munafik. Artinya orang terbebas ya, dari sifat munafik dan daripada api neraka. 40 hari sholat jamaah. Ya, mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya, 5 waktu tuh dalam sebulan 40 hari sholat jamaah terus. Terbebas dia dari api neraka dan terbebas daripada sifat munafik. Innal munafiqin fi darkil asfal. Ya, orang munafik tempat itu di keraknya neraka. Apalagi ditambal dengan sholat sunnah 4 rakaat tuh.
sebelum sesudah Isya. Ya habis sholat jamaah nih, sholat Isya sampai salam, jangan ngobrol tuh, jangan ngobrol. Langsung dia sholat sunnah 4 rakaat, sholat sunnah ba'diyah. Itu kata Nabi dalam hadisnya itu, seakan-akan dia sholat sunnah berjamaah di Ka'bah di malam Lailatul Qadar. Sholat berjamaah ya di Ka'bah di Mekah di malam Lailatul Qadar. Pahalanya luar biasa kan? Habis sholat Isya langsung dia berdiri sholat sunnah 4 rakaat. Itu kata Nabi SAW. Ya mudah-mudahan kita ya, mudah-mudahan diberikan taufik hidayah. Ini kita kalau kita dengar satu keutamaan ilmu, al-ilmu hujjatun alaik hatta amil tabihi. Ini seorang ulama bilang nih, al-ilmu hujjatun alaik hatta amil tabihi. Fa idza amil tabihi kanal ilmu hujjatan lak. Artinya apa? Ilmu itu bakal menjadi bencana buat kita di akhirat nanti nih, bakal jadi bencana ilmu yang kita dengar bakal jadi bencana nanti di akhirat. Sampai kapan? Sampai kita mengamalkannya walaupun seumur hidup sekali. Kalau ilmu kita diamalin, kanal ilmu hujjatan lak. Kalau ilmu diamalin, maka ilmu itu yang nanti bakal nolongin kita di akhirat. Kayak itu. Jadi kalau misalkan antum dengar nih di majelis manapun, di pengajian manapun tentang satu bab ilmu, paling minim seumur hidup sekali. Ya, paling minim itu. Supaya nggak dituntut nanti di akhirat. Sama kayak sholat tasbih gitu. Sholat tasbih itu kan seumur hidup sekali itu, sholat tasbih kudu ya, seumur hidup. Ya ala kulli hal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik hidayah. Wallahu a'lam bishawab. 3 hadis yang Anda sampaikan tadi. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna du'ana wa la tukhayyib raja'ana wakhtim bi shalihati a'malana wa ajalana wakhtim bi shalihati a'malana wa ajalana wakhtim bi shalihati a'malana wa ajalana ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah Mun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.